Moro tuaku. Piye wis iki piye sampean ngomong? Ini kan seperti biasa kebanyakan videonya Mas Sandro akhir-akhir ini tentang pernikahan. Loh, Pernikahan sama orang Hong Kong. Piye Nah, pernikahan. kebetulan kan aku udah nikah sama ya orang Hong Kong ini. Udah statusku, jujur aja statusku juga paper, Mas. Nah, kemarin udah nikah. Setelah nikah itu ngurus proses visa kan. Kita waktu itu sama suami langsung ke imigrasi apply. Terus 2 minggu kemudian kita dapat surat di alamat rumah. Surat dari imigrasi yang kayak ngasih tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Yes. Nah, waktu itu dari saya ya seperti kakak, akte gitu-gitu. Yep. Dari suami ya seperti slip haji lah, tabungan atau apa gitu-gitu. Yep. Nah, terus udah diserahin semua. Udah di-print semua foto pernikahan, pokoknya semua udah dirasa udah menurut kita sih udah lengkap ya, udah komplit. Terus kita serahin ke imigrasi. Nah, waktu itu imigrasi bilang, waktu itu kan aku masih setiap bulannya masih kalau paper itu kan ada setiap bulan sekali tuh loh. Laporan itu. Nah, iya. Terakhir laporan itu officernya bilang sama aku, ini kamu harus pulang Indonesia karena kalau proses visa itu kamu harus pulang ke Indonesia, harus meninggalkan Hong Kong gitu kan. Terus ditanya, kapan siapnya pulang? Soalnya kebetulan pasporku kan masih hidup, Mas, sampai 2026 kebetulannya. Nah, terus suami jawab, kalau boleh-boleh nggak minta waktu sedikit lagi. Ya udah, aku kasih waktu 1 bulan ya. Nanti kalau udah siap kasih tahu tanggal berapa kamu bisa berangkat ke Indonesia gitu kan. Nah, terus waktu itu udah laporan terakhir, mereka bilang, udah ini laporan terakhir kamu. Udah dapat tanggal untuk terbang, udah tanggal sekian, bulan sekian. Udah kita terbang waktu itu sekarang kan aku masih di Indonesia ini, Mas. Nah, aku nunggu udah sekitar 6 minggu lebih lah, 6 minggu lebih sedikit. Nah, suamiku tuh 1 minggu sekali tuh selalu ke imigrasi, cek prosesnya sampai mana. Tapi jawaban mereka juga masih, tunggu sebentar, tunggu dulu, nanti kamu pasti dapat ini, tunggu dulu, kamu pasti dapat ini, setiap datang jawabannya kayak gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apa mungkin ya kalau paper itu nikah sama orang Hong Kong itu, apa mungkin bisa dapat visa ya, Mas ya? Mungkin. Jawaban saya mungkin. Ya, soalnya suami saya juga untungnya nggak ada kasus kriminal, terus hutang piutang juga nggak ada. Katanya kan itu yang bisa masalah visanya kan, katanya dari 2 hal itu kan katanya. Nah, kebetulan tuh nggak ada kasus 2 itu. Oke. Iki aku soalnya ngomong Grong. Iya. Soalnya aku nggak mau ngomongnya tabrakan. Aku ngerungokno dulu. Selanjutnya baru aku ngomong. Jadi gini. 100% memang yang menentukan imigrasi. Tapi ketika imigrasi memberikan visa kepada sampean, kita berandai-andai dan berlogika, ya kan? Sampean dulu waktu mau menikah dengan dia, posisi sampean kan sudah paper. Ya kan? Jadinya kalau sampean posisinya sudah paper dan terus menikah, nah dia kan pasti akan tanya dan cari tahu kenapa kok paper, kenapa kok memilih paper padahal kamu mau menikah, kan kayak gitu. Jadi alasan-alasan itu yang masih digodok sama mereka. Terus rata-rata yang paper yang bisa nantinya untuk mendapatkan visa, ya sekali lagi omongan saya ini bisa salah. Tapi beberapa orang yang saya temuin, kalau dia sudah melahirkan anak di Hong Kong, karena mereka peduli dengan anaknya yang dibutuhkan.
Karena ada anaknya yang setidaknya kan ya lahir di Hong Kong kan orang Hong Kong jatuhnya. Dan akan dibersahkan. Lah kalau ibunya nggak punya visa kan yo piye? Ya kan? Karena ibu statusnya paper kan yo piye? Kemarin yang cerita saya itu dia 2018 menikah, dia paper, anaknya 2. 2023 bulan Januari baru keluar dia visa dependennya. Dia harus menunggu 5 tahun. Itu pun dia lagi hamil 8 bulan. Berarti kan anak ketiga. Nah, dia kan ngelihat orang Hong Kong. Imigrasi visa imigrasi melihat lho arek iki meteng neh. Berarti kan anaknya telu. Dan nek wis anaknya telu, ya wis nang dikeki ae. Satu itu. Terus gitu. KC saya waktu di hotel, aku kerja, anaknya 5. Keluar permanen visanya dia itu anaknya sudah 5. Mengajukan dependent visanya, anaknya baru 3. Bisa dipahami nggak? Nah kalau sama-sama masih plong, belum ada, ya samain bersabar aja nunggu. Dan itulah yang tidak diinginkan sama teman-teman, sama orang Hong Kong ketika mereka menikah terus. Makanya kan pada saat sampean paper terus mau menikah ini pikirkan ulang. Makanya kenapa paper, OS, dan mau menikah dengan orang itu kalau bisa rekodnya jangan paper, jangan OS. Biar nggak dipersulit. Ini yang saya alami sama bojoku. Saya berusaha untuk tidak OS. Dan saya berusaha untuk tidak jadi paper. Makanya saya nunggu menikah dengan istri saya. Itu kalau urusan visa cuma 40 hari. Tapi karena istri saya belum bercerai dengan suaminya yang di Indonesia, jadinya saya harus nunggu. Nunggu lamanya itu 7-8 bulan nunggu proses cerainya istri saya. Tapi begitu kita ngajukan visa 40 hari juga kelar. Karena status saya adalah turis dan tidak pernah overstay. Ngono lho, Mbak. Ya sampean berdoa sama Gusti Allah. Kalau sampean mau ketemu sama suami ya udah ke Makau. Ya, soalnya ada ceritanya sendiri kenapa kok paper. Sebenarnya dulu sebelum mau nikah itu sebenarnya status aku masih overstay. Waktu itu kan ya aku kan nggak ada pikiran, nggak punya pikiran sampai nih, nggak ada pikiran mau nikah sama orang situ, nggak ada, ya nggak tahu mungkin jodohnya atau gimana. Waktu itu kenapa aku overstay karena ya waktu itu masih corona, masih nggak bisa pulang ke Indonesia lah. Sedangkan aku waktu itu kayak mutus kontrak sama majikan dan aku kayak pulang itu kayak nggak memungkinkan, jadinya aku stay di situ sekitar berapa bulan gitu. Nah terus si suamiku ini kan aku mau pulang Indonesia aja, terus dia bilang kamu nggak usah pulang guys, ayo kita ke Kowloon Bay menyerahkan diri bareng. Aku bilang sama mereka mau apply mau nikah sama kamu gitu. Terus sama orang Kowloon Bay, imigrasi itu dimintain semua datanya, kan bilang mau ngapain? Aku mau nikahin dia tapi dia statusnya overstay. Terus aku harus gimana? Suami kan gitu. Oh ya harusnya ya itu fix overstay-nya dulu. Kalau overstay-nya sudah diproses, baru boleh nikah kayak gitu. Nah ternyata yang dimaksud itu aku ternyata harus paper dulu katanya gitu. Enggak. Seharusnya nggak paper. Sampean gitu. Pulang dulu. Setelah sampean pulang balik, suami sampean ngajukan apply nikah. Itu baru lebih cepat. Tapi kalau sampean paper dulu lah, rekod paper ini loh, Mbak. Iya sih. Nah, makanya kan. Nah, sekarang saya sampean telepon, posisi sampean sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, aku nggak bisa ngomong. Karena imigrasi semuanya mutlak. Imigrasi. Dan kita tidak bisa mempengaruhi imigrasi. Mau nggak mau ya suami sampean yang terus menanyakan. Iya. Kalau sampean mau ketemu sama suaminya ya ke Makau. Terus gini Mas, kemarin juga suamiku sempat tanya masalah juking juga ya. Aku kira-kira istriku bisa nggak datang ke Hong Kong. Sempat tanya gitu sama imigrasi. Nah, terus imigrasinya bilang gini, kalau dari kita bisa gitu, tapi nggak tahu bagaimana imigrasi Indonesia katanya gitu. Ya nggak apa-apa, surat nikahnya aja tunjukin.
Iya, katanya gitu sih. Bisa, tapi maksimal 30 hari. 2 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Yes. Ya sudah. Jadi kalau misalnya istrimu mau ke Hong Kong bisa, dari kami bisa. Tapi kamu tanyakan dulu ke imigrasi Indonesianya bagaimana, katanya gitu. Gampang. Surat nikah sampean sama suami, KTP-nya suami, semuanya, ya kan? Sampean bawa kopinya. Iya. Alamat rumah, tunjukin saya menikah sama suami saya ini loh, sertifikat nikah saya, dan saya diundang datang ke sana. Gitu. Oh, waktu check in itu ya Mas ya? Iya dong. Iya. Aduh, soalnya posisinya udah di Indonesia, makanya aduh pusing. Pusing apa? Nggak dapat jatah apa ya apa? Pusing kangen manuk ya, apa biar? Iya lah Mas. Loh ya iya dong. Sampai umur berapa? Aduh. Aku 29. Nah, kira-kira mau punya anak lagi nggak dari suami yang di Hongkong? Iya. Oh ya iya sudah. toh Mas, masih muda. Oh ya sudah. Balik aja, leterin aja, wis nggak usah KB, wis koploran langsung. Nanti itu juga bisa buat reason. Aduh. Itu buat reason. Istriku gitu. hamil, aku harus deket sama istriku. Bisa nggak kamu percepat visanya? Iya. Gitu. Iya. Ya, maksudnya gini loh Mbak. Apapun kan kita coba. Dan ketika sampai sudah menikah kan sudah sah. Ya kan? Iya. Nah, potensi-potensi peluang untuk visa dipercepat kan ya itu. Istriku lo hamil. Dia masak di sendiri, aku di sini suaminya. Loh dia bisa nuntut ke imigrasi. Dan Hongkong itu penuh dengan perikemanusiaan harusnya. Oh ya sudahlah Kak, kasih visamu. Supaya aku kepingin istriku bisa melahirkan di sini. Ya aku kerja. Aku bisa biayai. Kasih kesempatan buat saya dan istri saya untuk berkembang biak. Nah, bojone sing ngono. Ya nggak apa-apa, sama berangkat aja jadi turis. Iya. Terus bawa juga buku nikahnya, surat nikahnya itu 1 lembar. Kalau sampean bisa fotokopiannya. Kalau sampean bisa bawa aslinya lebih bagus. Aslinya di sana, di rumah Hongkong sana. Nah, nggak apa-apa, ya sudah bawa kopiannya ya, atau bawa scan-scanannya. Nanti kalau kadang-kadang kopian imigrasi Indonesia yang belgedes gitu loh. Tapi kalau makanya bujuku itu loh, buku nikahnya setiap aku pulang di goa di deleh map mesti nggak pernah ketinggalan. Karena takutnya padahal KTP dependen sama KTP permanennya dia aja udah cukup, tapi kembali lagi jenenge wong kadang golek-golek kan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, kopi aja dulu dibawa, terus KTP-nya suami kan, terus tempat tinggalnya suami ya. Jadi kan di situ jelas kalau alamat dan nama suami kan sama KTP sesuai, sama buku nikahnya kan juga sesuai. Ku wis gawe senjata sampai balik rono. Nah, balik rono kangen ku mulih neh. Sebenarnya iya, itu juga sebenarnya menghambat. Itu juga bisa menghambat keluarnya visa dengan apa namanya? Mondar-mandir tapi mau panfa karo bojone. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Bisa menghambat ya itu ya? Menghambat. Tapi ya enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, jenenge suami istri ketemu kan nggak ada masalah. Cuman saya nyampein ya. Iya. Saya kalau ketemu saya ketemu sama bojo saya itu di Makau. Kadang bojo saya pulang ke Indonesia. Waktu visaku belum turun. Kan kita 2 tahun pacarannya kan. Iya. Sama bojoku itu. Ya piye? Langkahnya udah keliru. Makanya benar-benar overstay dan paper itu sebisa mungkin kita itu memikirkan masa depannya, ke belakangnya ini loh. Iya. Dulu memang sangat minim tentang paper itu minim sekali, nggak tahu jadinya. Iya, nggak mikir. Iya. Nonton konten itu kan baru-baru aja toh. Iya. Nah, baru nemu masalah baru nonton konten kan? Iya, enggak sih sebenarnya. Maksudnya baru dikasih temen sih. Coba nih tanyain sama Mas Andro ini nomornya ini di YouTube-nya ini gitu.
mulai sampai tonton semua ya. Iya, satu persatu aku tonton. Uangnya penak iki dijak omong kayak gitu tuh. Iya, mencari informasi. Iya. Ya kayak gitu nggak apa-apa. Ya ini rencananya katanya pokoknya kan satu minggu sekali ke imigrasi ditanyain terus katanya pokoknya sampai akhir bulan ini masih kalau tanya masih jawabannya sama, ya kamu datang ke sini atau aku datang ke sana gitu. Sampean ke Hongkong aja. Oh, aku yang ke Hongkong gitu ya. Iya. Datang ke Hongkong dan gawe yo sesering mungkin. Lepaskan semuanya. Nek perlu ngombe pil subur ben yang dadi. Nanti kan proses kehamilan itu bisa dilaporkan ke imigrasi. Istriku hamil loh. Kan kayak gitu. Aku mau istriku dirawat. Ya kembali lagi untuk mempercepat. Kalau memang nggak mempercepat ya sampean berjuang sendiri jatuhnya. Iya. Ya nggak apa-apa kan itu anaknya dia. Nggak apa-apa Mbak. Badai pasti berlalu. Visa itu pasti turun. Iya. Tinggal masalah waktunya aja. Yang penting berusaha. Loh iya. Kalau perlu setahun atau dalam 2 tahun sampean mari melahirkan terus meteng neh. Sampai imigrasi bilang, kamu tuh rajin sekali ke sini. Kadang 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali. Ya gimana ya, harus saya cek setiap hari katanya. Makanya nek laporan meteng kan ini tak masukkan lagi istriku hamil. Aku harus deket sama dia. Iya. Nanti aku juga mau aku sampaikan nanti gimananya. Ya udah gitu aja Mas, makasih ya. Semangat. Informasinya sangat valid. Semangat dan terus berdoa. Iya. Visa itu makasih, memang Mas, ya. Visa memang ranai Gusti Allah karo imigrasi tok. Gitu aja. Iya, wis pasrah wis, yang penting berusaha. Siap. Ya, makasih Mas ya. Selamat malam. Malam. Oke, teman-teman semuanya, ya paper mengajukan visa. Makanya buat teman-teman semuanya sekali lagi pikirkan baik-baik. Tapi apapun itu yang terjadi ya pasti akan baik di kemudian hari. Tetap berjuang, tetap semangat. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.